setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Kerinduanku tinggikan namamu,
Shalom sahabat Morning Grace, kita akan bersama-sama merenungkan sedikit dari firman Tuhan yang terambil dari Filipi 2 ayat 1-3. Namun sebelum kita lanjut untuk bersama-sama membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena anugerah-Mu Tuhan kami ada sampai hari ini. Dan saat ini Tuhan kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarkanlah firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman hidup kami sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Filipi 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sefikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara terkasih, Filipi 2 menggambarkan suatu tulisan dari seorang Rasul Paulus ketika ia sedang berada di dalam penjara. Namun dari tempat yang terbatas itu, dia justru menuliskan suatu hal yang membebaskan. Sebuah pesan yang sangat luas maknanya. Pesan tentang kesatuan, tentang kasih, tentang kerendahan hati. Dan ia berkata bahwa sukacitanya akan penuh bila jemaat hidup sehati sefikir, saling mengasihi dan tidak menonjolkan diri. Saudara terkasih, gambaran yang dipakai oleh Rasul Paulus sangat lembut namun juga suatu gambaran yang sangat tegas. Ia mengingatkan bahwa semua ini hanya mungkin terjadi jika hati kita sudah disentuh oleh Tuhan Yesus. Ketika seseorang benar-benar mengalami penghiburan dari kasih Kristus, mengalami penguatan dari roh, dan mengalami kasih sayang dari persekutuan, maka hati itu pun terdorong untuk menerima orang lain apa adanya. Ilustrasinya ada ilustrasi yang sederhana seperti sebuah paduan suara. Pastinya Bapak Ibu Saudara pernah melihat paduan suara entah itu di gereja ataupun di tempat yang lain. Setiap orang punya warna suara yang berbeda-beda. Bahkan ada yang dibagi dengan sopran, alto, tenor dan bass. Yang sopran itu pasti tinggi, melengking, suaranya biasanya perempuan, dan alto adalah suara-suara yang hangat, sedangkan tenor yang kuat dan bass itu yang dalam. Jika masing-masing semua suara hanya ingin paling terdengar, paling keras dan tidak menyesuaikan atau menyadari bahwa diri mereka itu paling keras sendiri atau paling kecil sendiri, kita perlu dari paduan suara itu perlu menyesuaikan satu dengan yang lain. Mereka harus saling dengar, mereka harus saling menyesuaikan dan saling menyadari bahwa mereka sedang menyanyikan lagu yang sama. Maka perbedaan-perbedaan itu tidak hilang, tetapi justru menuju sebuah keindahan. Begitu pula dengan gereja. Ketika kita semua tidak diminta untuk menjadi sama, tetapi kita semua diajak untuk menyuarakan kasih Kristus dengan kerendahan hati. Paulus lalu berkata, jangan mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Dan ini adalah suatu hal yang menantang kita. Tanpa kita sadari, seringkali kita ingin dilihat lebih benar, lebih hebat, atau lebih berjasa. Namun Kristus mengajak kita semua untuk turun dari panggung kita masing-masing dan merendahkan diri seperti Ia merendahkan dirinya untuk setiap kita. Kerendahan hati bukan sekedar membuat kita jadi tidak berharga, bukan, tetapi berarti kita menyadari bahwa semua orang berharga di mata Tuhan. Ada seorang petani tua memiliki 2 tempayan air. Yang satu utuh, yang satu lagi retak. Setiap hari ia memikul keduanya menuju sebuah ladang.
Tempayan yang retak merasa sangat malu karena hanya setengah air yang tersisa setiap berjalan dan sampai ke tujuan mereka tiba. Tetapi suatu hari sang petani itu berkata, "Tempayan, lihatlah sepanjang jalan yang kita lalui. Di sisi tempat tempayan retak itu berada, tumbuh bunga-bunga yang indah, tumbuh tanaman-tanaman, dan lain sebagainya." Lalu petani itu mengatakan, "Aku menanam benih di sana," katanya. "Dan karena kamu retak, benih itu akhirnya bisa bertumbuh karena kamu siram setiap harinya." Saudara, kadang kita merasa tidak sempurna, merasa tidak lebih baik dibanding yang lain. Namun ketika kita merendahkan hati dan membiarkan Tuhan memakai hidup kita apa adanya, Ia bisa menumbuhkan keindahan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Saudara, firman hari ini mengundang kita untuk memiliki hati yang lembut, hati yang mau melihat orang lain dengan kasih. Bukan mencari keunggulan diri, tetapi mencari cara untuk menjadi berkat. Bukan mengejar pujian, tetapi menghadirkan damai sejahtera. Ketika kita melakukan itu semua, kita bukan hanya memuliakan Tuhan, tetapi juga melengkapi sukacitanya. Seperti musik yang harmonis dan bunga-bunga di sepanjang jalan. Kiranya Roh Kudus memimpin kita hari ini untuk hidup sehati, sepikir, saling menerima dan saling melayani dengan kerendahan hati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami hari ini belajar bahwa setiap kami adalah berharga. Setiap ciptaan Tuhan adalah berharga. Dan oleh karena itu Tuhan, kami mau bersama-sama menjadi pribadi yang lebih rendah hati, yang mau mendengarkan orang lain, yang mau menerima orang lain, terlebih juga mau menerima dan mendengar isi hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pesan yang indah yang boleh bersama-sama kami baca dan renungkan. Saat ini kami akan melanjutkan kehidupan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa, amin. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Kerinduanku tinggikan namamu,
sepertimu.